Alhamdulillah, insya Allah kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan seperti biasa, pelatihan yang walaupun dalam dunia maya, tapi saya yakin Bapak Ibu masih tetap eksis dan masih ada tenaga semangatnya ya Bapak Ibu ya. Di sisa-sisa terakhir kita ada waktu mengajar. Saya yakin bahwa keinginan besar Bapak Ibu untuk menambah wawasan pengetahuan kita, apalagi sekarang ini sedang boomingnya kurikulum merdeka yang kaitannya dengan P5. Nah, nanti untuk lebih jelas dan lengkapnya lagi ya, yang kaitannya dengan pelatihan P5 ini, akan kita simak, dengarkan baik-baik yang dipaparkan oleh Pak Dr. Sudarno. Silakan Pak. Oh ya, makasih Bu Dewi. Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Bapak Ibu, suara saya sudah Mantap, terdengar Pak. ya? Oke, siap. Kita mulai ya, sambil menunggu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Dewi Ratih selaku pengurus Forum MGMB SMP di Kabupaten Bogor, yang sangat kami banggakan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semua dimanapun berada, meskipun baru 14 ya, 14 peserta dengan saya. Semoga nanti di dalam perjalanan ada yang masuk ya ke Zoom ini. Bapak Ibu semua, pertama-tama selalu kita panjatkan ya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat karunia Bapak Ibu ya. Nikmat kesehatan Bapak Ibu, nikmat semangat Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mengikuti pelatihan ini. Bapak Ibu, kita selalu bersyukur ya, karena banyak teman-teman kita yang tidak sehat Bapak Ibu di rumah sakit ya, kemudian ada Bapak Ibu juga teman-teman kita juga tidak seberuntung kita Bapak Ibu ya. Kita sebagai pendidik akan bahagia ya dunia dan akhirat Bapak Ibu. Itu yang penting ya. Bapak Ibu mohon izin langsung ya ke share materi aja biar kita bisa sama-sama diskusi. Sudah tampil ya? Sudah. Baru proses. Bapak Ibu, hari ini kan hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga pelatihan kita selama 4 hari. Berarti Bapak Ibu sudah keempat. Oh iya betul-betul. Hari yang keempat. Jadi Bapak Ibu sudah banyak mendapatkan ya materi-materi dari narasumber sebelumnya, dari Bapak Ibu dari kepala sekolah atau dari narsum dari sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Nah, namun hari ini berarti kita lebih banyak kepada diskusi kita ya, merefleksi lagi materi-materi itu, karena memang pada intinya sama, cuma bagaimana cara narasumber mengemas materi itu ya. Jadi intinya sebenarnya sama. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai Bapak Ibu. Materi kita adalah tetap sama ya, yaitu tentang P5 ya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini juga sudah disampaikan ya oleh narsum sebelumnya, bagi yang sudah ikut aktif selama 4 hari, mungkin bisa jadi membosankan ya, tapi jangan dianggap bosan, tapi ini adalah untuk penguatan ya, biar Bapak Ibu lebih mantap lagi apa itu P5 ya, konsepnya sendiri ya. Ya, barangkali sudah disampaikan, jadi yang namanya P5 itu kegiatan berbasis proyek ya intinya ya, berbasis proyek, yang itu adalah untuk mencapai, menguatkan ya kompetensi karakter siswa, yang akan dicapai adalah profil pelajar Pancasila ya. Jadi bukan proyek mata pelajaran ya, sekali lagi bukan proyek mata pelajaran, tapi proyek sekolah, proyek kelas 7 misalnya, proyek kelas 8, proyek kelas 9 nanti kalau udah nyampe ke kelas 9 ya. Hari ini baru sampai IKM-nya baru kelas 7 ya. Kalau yang sekolah penggerak ada yang kelas 8 ya.
seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi ini dilaksanakan secara kolaboratif kerjasama dengan tim ya, intinya gitu. Di jadwal yang ada di sekolah itu. Jadi di luar mata pelajaran ya, intinya gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau tema yang disediakan itu ada 7, tapi kita pilih minimal kalau di SMP itu 3 tema ya, silahkan dari tema kehidupan berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa raga, suara demokrasi, berkayasa sampai kewirausahaan ya. Ini silahkan nggak berurutan, pilih minimal 3 ya. Kenapa 3? Karena kan SMP itu termasuk apa ya, sekolah yang jenjangnya menengah ya, menengah pertama gitu ya. Jadi harus milih 3 ini untuk bisa diimplementasikan dalam proyek sekolah atau proyek kelas 7 atau kelas 8 ya. Ini namanya tema. Dari tema bisa nanti di apa namanya di breakdown menjadi subtema atau topik ataupun judul gitu ya. Seperti itu intinya ya. Nah, kalau elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila udah paham ya, ada 6 ini ya. Ini akan ditempuh. Jadi pendidikan kita itu sekarang Bapak Ibu bukan kualitasnya bukan dilihat dari nilai UN, bukan dari kompetensi nilai-nilai, bukan, tapi yang dilihat dari ini, apakah dimensi elemen profil Pancasila itu sudah tercapai apa belum ya. Ya ini yang beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif ya. Jadi ini yang akan kita capai buat sekolah kita menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ini dikuatkan dengan namanya proyek P5 itu ya. P5 ya. Ke sini arahnya gitu. Nah, Pak Ibu ini apa namanya gambar-gambar Bapak Ibu ya melakukan P5 ya seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya ya? Tentu narasumber yang berikutnya juga sudah menyampaikan bahwa P5 itu sebenarnya berawal dari sini, dari apa namanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa yang namanya belajar itu harus mengalaminya sendiri. Kan melalui proyek itu kan bisa gotong royong, bisa tumbuh kemandirian, tanggung jawab, ya kan? Kedisiplinan, kejujuran ya, larinya pada beriman bertakwa ke situ ya. Terus kemudian bisa apa namanya membentuk saling menghargai, berarti ada toleransi ya, kebinekaan ya, seperti itu. Nah, semuanya dibangun seperti ini. Jadi supaya anak-anak itu belajar bukan hanya teori, bukan hanya intrakurikuler yang ada di mata pelajaran di kelas, tetapi juga anak-anak itu bisa mengalami ya penguatan karakter melalui pembelajaran yang kontekstual ya, melalui proyek-proyeknya itu. Sehingga menarik dan menggembirakan karena nanti di akhir proyek itu harus dirayakan ya, namanya panen hasil ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya, terbelakang. Nah, ini lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya P5. Kalau P5 hanya salah satu untuk menguatkan. Di dalam intrakurikuler pun juga diinginkan P5 tercapai. Kemudian ekstrakurikuler juga, budaya sekolah juga harus menuju kepada pelajar Indonesia yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek itu hanya salah satunya gitu ya. Dengan proyek harapannya siswa kita itu mencapai profil pelajar Pancasila. Oke, ini Bapak Ibu ya. Yang tadi sudah. Oke. Nah, prinsipnya apa? Ada prinsipnya Bapak Ibu. Kita menerapkan di sekolah itu P5 itu dengan prinsip pertama harus holistik ya. Holistik itu satu kesatuan, terpadu gitu. Bukan terpisah-pisah. Karena memang bukan proyek mapel, bukan proyeknya IPA, bukan proyeknya IPS, bukan proyeknya bahasa Inggris, tapi proyeknya Bapak Ibu semua, proyeknya siswa kelas 7 itu gitu ya. Atau kelas 8. Kemudian kontekstual ya. Kontekstual itu nyata apa namanya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang bisa kita eksplor itu apa gitu ya, kehidupan sehari-hari. Kemudian eksploratif ya. Eksploratif itu nah kita harus mengeksplor atau mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada di lingkungan kita. Jadi nggak usah mengeksplor dari lingkungan orang lain, lingkungan kita yang ada di SMP 1 Kemang apa,
di SMP Cibinong apa gitu ya. Kalau swasta misalnya SMP Pelita misalnya apa itu yang bisa diekspor gitu ya. Jadi sesuai dengan SDM atau sumber daya alam yang ada di sekolah itu. Berpusat pada murid, nah ini penting. Jadi kalau mengembangkan proyek harus yang menjadi acuan utama adalah murid ya, apapun adalah murid gitu ya, seperti itu. Walaupun harus mempertimbangkan ya sumber daya manusia, misalnya guru. Gurunya ada kemampuan apa nih untuk P5? Misalnya guru saya ada yang ahli budidaya tanaman. Nah, berarti ya siswa diajak untuk ke sana, tapi harus mempertimbangkan apa muridnya suka apa tidak ya. Seperti itu tuh harus kita menjadi fokus ya. Karena apapun yang kita lakukan, kita tanya dulu, kita mau rapat, mau apa diskusi, tanya apakah kegiatan kita itu bermanfaat enggak buat siswa gitu ya. Kalau enggak ada berarti jangan dilakukan gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana mengimplementasikannya? Tadi udah ya nih ya. Ya, holistik udah, kontekstual kita lanjut. Oke. Nah, ini lebih apa namanya keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya profil pelajar Pancasila itu merupakan pembelajaran yang terintegrasi ya, terintegrasi yang tidak terpecah-pecah, tapi adalah proyek bersama. Sekarang bagaimana pengembangan? Ini contoh-contoh. Misalnya untuk kehidupan berkelanjutan Bapak Ibu ya, di SD ada SMP, SMA, SMK, SLB ya. Nanti harus contoh proyeknya apa, kemudian harus ada elemen proyek P5-nya ya harus muncul. Nah, seperti ini. Ini contohnya misalnya di SMP membuat purwarupa ya, pengelolaan sampah, kemudian melakukan penelitian dan perancangan pengelolaan sampah berdasarkan eksplorasi pengolahan data nyata. Berarti yang akan ditanamkan adalah akhlak terhadap alam ya. Akhlak kita harus baik. Jadi tidak boleh membiarkan lingkungan tercemar ya. Lingkungan tercemar itu kan menyebabkan kuman-kuman ya, penyakit dan ya pencemaran udara, bau dan sebagainya. Sehingga akhlak kita kurang terhadap alam gitu ya. Ini akhlak kita harus baik. Kita harus bersahabat pada alam ya. Ini contohnya kalau hidup berkelanjutan. Biar nanti bumi kita itu semakin ke sana semakin baik ya. Karena semakin tua jadi harus kita pelihara. Siapa yang memelihara bumi kalau enggak kita sendiri ya. Nah, contoh lagi. Nah, ini. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan sekolah untuk bisa menggulirkan P5? Nah, ini pertama guru ya. Harus ada guru dan harus ada pengelolaan waktu dan kegiatan. Guru, semua guru harus siap. Guru kalau sekarang kelas 7, berarti kelas 7 ditunjuk koordinatornya satu orang, kemudian yang lainnya jadi anggota. Semua itu jadi anggota dan siap melaksanakan dan mengasesmen proyek. Ya, karena proyek ini akan kita nilai. Yang menilai adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu anggota dari tim fasilitasi proyek. Ya. Dibentuk ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota untuk nanti memberikan penilaian ya, asesmen buat rapot proyeknya nanti ya. Itu seperti ini Bapak Ibu. Memang kerjanya merupakan kerja kolaborasi. Bukan saja guru, tapi juga ada masyarakat, komunitas atau praktisi ya, maupun perguruan tinggi juga kalau misalnya mau dimasukkan itu lebih baik ya. Tapi kalau mulai dari sekarang sederhana ya udahlah guru-guru aja. Tapi kalau mau melibatkan para praktisi itu lebih atau komunitas ya itu lebih baik. Misalnya tergantung proyek kita supaya proyek itu lebih baik, jadi harus mendatangkan ahli gitu ya, itu lebih baik. Nah, Bapak Ibu secara umum dalam melaksanakan P5 itu dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan Bapak Ibu ya. Jadi perencanaan itu Bapak Ibu di sekolah itu jelas menentukan dulu temanya awal-awal tuh. Setelah itu baru dibentuk tim fasilitasi proyek Bapak Ibu ya. Nah, tim fasilitasi proyek inilah yang merencanakan proyek, memilih, mengadaptasi, mengembangkan modul. Nah, ini penting. Namanya modul proyek Bapak Ibu. Sesuai dengan tema, subtema atau topik itu apa, baru nanti dimusyawarahkan, disepakati, disahkan oleh tim, oleh kepala sekolah ya, mungkin oleh pengawas juga ya, harus difasilitasi di perpal, nanti baru dilaksanakan gitu ya. Itu tim fasilitasi proyek ya. Jadi memang tim fasilitasi proyek ini penting sekali Bapak Ibu. Mengumpul dulu rapat
untuk merencanakan pelaksanaan. Intinya membuat modul project ya yang bisa dilaksanakan. Nah, kalau udah tahap pelaksanaan, pada pelaksanaan ini jelas ya. Jadi secara tim bareng-bareng kita laksanakan sesuai dengan rencana yang tertulis di modul project itu. Kita laksanakan, tetapi jangan lupa setiap tahapan itu kita lakukan namanya assessment ya. Jangan lupa itu assessment lebih mendalam daripada penilaian Bapak Ibu ya. Karena assessment itu langsung memberikan umpan balik apa-apa hal-hal yang belum tercapai pada hari itu harus langsung diperbaiki ya, apa-apa yang kurang gitu. Nah, kemudian pengolahan. Nah, makanya nanti kalau misalnya kelas 7 nih di negeri misalnya ada 10 rombel, maka 10 guru kelas itu memberikan semua asesmennya setiap tahapan itu, setiap kegiatan, setiap minggunya misalnya ya. Tapi tergantung ya. Jadi membuat jadwalnya gimana timeline-nya ya. Setelah itu baru nanti memberikan masukan diolah. Nilainya itu nilai kualitatif ya. Misalnya sangat berkembang gitu ya, cukup ya, belum tumbuh gitu ya, seperti itu. Kalau mau menggunakan nilai kuantitatif misalnya skala 0 sampai 100 juga boleh, nggak apa-apa. Tapi memang nanti harus dikonversi ke nilai ini apa kualitatif ya, supaya anak-anak itu betul-betul kelihatan. Karena yang akan dinilai itu adalah kreativitasnya ya, perilakunya, aspek perilaku ya, misalnya kreativitas, semangat, terus motivasinya, gotong royongnya gitu Pak Ibu ya, seperti itu. Jadi aspek-aspek perilaku yang akan dinilai apakah udah tumbuh atau belum. Nanti sasarannya ke profil pelajar Pancasila ya sana. Nah, terakhir ada pelaporan. Jadi kan ada persiapan, pelaksanaan pelaporan. Ini berupa rapot belajar ya, pelaporan belajar dan rapot hasil belajar ya. Nah, ini disampaikan dalam bentuk portofolio dan juga dirayakan ya. Namanya panen hasil. Dirayakan setiap akhir proyek. Kalau mau disettingnya di akhir semester, saat penerimaan rapot itu juga bagus ya. Silahkan aja menjelang ya, menjelang penerimaan rapot. Itu kita adakan namanya pameran ya, pameran hasil gitu. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk contoh-contoh proyeknya, untuk contoh rapot ya nanti setelah slide ini ada. Nah ini contohnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Misalnya, nah ini contohnya ya. Jadi ada contoh-contoh proyek apa namanya? Ini proyek 1 misalnya mengenal dan merawat keberagaman agama. Nah ya, ada 3R, ada merancang simulasi digital gitu ya. Nah, misalnya proyek 1. Nah, ini harus ada deskripsi dulu. Proyek ini adalah proyek apa gitu ya, diharapkan apa, dapat apa, ada tujuan Bapak Ibu ya. Jadi semacam abstrak Bapak Ibu ya. Abstrak kalau Bapak Ibu nulis skripsi kan pernah buat abstrak ya. Ini kita buat dulu abstraknya mungkin latar belakang, tujuan sama caranya ya, cara melakukannya dan harapannya gitu ya. Karena kan ini belum ada hasil ya. Jadi belum sampai hasil gitu. Itu namanya abstrak dari sebuah tema P5. Nah, ini contohnya ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang gitu ya, seperti ini. Jadi yang diharapkan nilai-nilai kualitatif. Nah, tentunya dalam subtema itu kan ada bagian-bagian ya, namanya elemen-elemennya. Nah, ini yang kita tuliskan di sini. Misalnya mengeksplorasi, membandingkan pengetahuan budaya itu apa nilainya, menumbuhkan rasa menghormati itu nilainya apa gitu ya. Nah ini harapannya, tapi ini sudah rapot berdasarkan apa namanya rapat ya, berdasarkan musyawarah selama sepanjang proyek berjalan ya di akhir. Jadi sebelumnya harus kita buat dulu ya rekapannya dari persiapan, terus dari pelaksanaan sampai kepada finishingnya ya harus kita buat dulu gitu. Oke, seperti ini contoh-contohnya. Nah, ini aktivitas ya, contoh-contoh gambar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita itu ke depan adalah menjadi sekolah yang ramai dengan kreativitas ya, aksi nyata karena P5 gitu ya. Itu harapannya. Dan harapannya juga
tahun 2024 semua sekolah menjadi sekolah merdeka ya, kurikulum merdeka atau sekolah penggerak ya, seperti itu. Nah, ini cuplikan-cuplikan proyek ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini untuk ini selesai. Nanti kalau ada yang bertanya itu silahkan ya. Nanti satu lagi tentang contoh temanya ya, nanti di slide yang berikutnya. Tapi sebelum ke sana akan saya serahkan dulu ke Dewi ya untuk tanya jawab dulu. Silahkan. Mungkin kita mengulang-ulang aja dulu ya. Kan kita udah hari yang keempat karena ya. Oke, silahkan aja. Udah bosen ya, udah banyak ilmunya, udah kenyang lah. Silakan yang bertanya dulu. Nanti Baik, terima kasih Pak Darno. Baik Bapak Ibu, itu masih belum sampai tuntas ya. Mungkin nanti ada yang belum, lainnya, yang ada ilmu yang masih akan dipaparkan oleh Pak Darno. Nah, untuk sekarang ini diberi kesempatan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan ya, ada rasa yang masih ganjal, silakan. Apa Silakan. yang belum paham apa? Silakan. Ya, silakan yang belum paham. Mungkin Pak Dedi. Selamat siang Pak Dedi. Bu Siti itu ada Bu Siti. Iya. Sehat Pak Dedi? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Dedi. Pak Ya. Dedi SMP Negeri 1 Jonggol. Iya. Ya. Mangga Pak Dedi, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Darmo, sehat? Ya, alhamdulillah Pak Dedi. Alhamdulillah. Ini saya mendengarkan dari kemarin jadi semakin tidak ngerti. Oh gitu? Iya, jadi ya barangkali karena tidak ngertinya itu karena kebetulan di sekolah kita kan tidak ada seorang pun guru penggerak, kemudian juga sangat kurang sekali bimbingan, kemudian bintek-bintek sangat kurang di sekolah kami. Justru aja. Jadi program yang dicontoh-contohkan itu kebanyakan di kita ya ada kesalahan awal gitu. Tidak sesuai dengan yang dipaparkan oleh pembicara-pembicara yang dari kemarin dari Gunung Sindur 3 ataupun dari Cibunggulang 1 ya. Nggak apa-apa Pak Dedi, nggak apa-apa. Nah, nanti karena Pak Dedi sudah ikut pelatihan dari kami. Nah, siapa tahu nanti sedikit demi sedikit ada perubahan. Nah, untuk itu jadi barangkali perlu kami dari khususnya di sekolah kita perlu ada evaluasi tentang pelaksanaan PET 5 ini. Memang kita terburu-buru kan, kalau seperti kemarin saya dengar seharusnya sebelum proyek itu dilaksanakan minimal kita tuh harus modulnya itu sudah ada terlebih dahulu ya Pak. Ya benar. Ya. Project. Ada dulu pedomannya. Jangan laksanakan dulu. Justru itu dari kita ya karena itu barangkali Pak. Saking semangatnya ya Pak. kurang bimbingan. Terus terang aja kita kurang bimbingan dari yang pihak yang berkepentingan. Akibatnya seperti tadi banyak yang langsung. Dan banyak teman-teman guru yang justru pada kebingungan. Ya kebetulan kalau kita sih kebetulan saya sendiri tidak ngajar di kelas 7 tapi saya memperhatikan teman-teman ya apa yang harus disampaikan proyek mana ya karena itu barangkali tidak ada dasar, tidak ada modul yang apa yang harus dikerjakan di situ gitu. Barangkali ini sangat untuk itu dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali. Kebetulan juga dari SMP 1 Jonggol ada beberapa rekan yang mengikuti, mudah-mudahan ini sebagai evaluasi untuk ke depan untuk melaksanakan P5 ini. Yaitu barangkali Pak Darno saya hanya mengevaluasi diri sendiri saja dan insya Allah ini sebagai bahan kami untuk melaksanakan P4 ini untuk sesuai dengan aturan dan mudah-mudahan saja contoh-contoh yang sudah disampaikan bisa kita baca kembali kemudian melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada. Itu aja barangkali Pak Darno. Bu Dewi, makasih, maaf. Terima kasih. Makasih Pak Darno. Ya baik, mungkin Pak Darno mau menanggapi dulu kali buat apa sih trik-triknya atau imun stimulans buat Pak Dedi ini dan kawan-kawannya di SMP Negeri 1 Jonggol. Walaupun ada kekeliruan, tapi tetaplah mungkin ada kunci semangat buat dari Pak Darno gitu. Mangga Pak. Ya, oke. Pak Dedi, mohon maaf, sekolahnya IKM level berapa? 1, 2, 3? Level 2, Pak. Woi, mandiri belajar ya? Iya. Siap. Ya.
Ya, mandiri belajar. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya memang di lapangan kadang-kadang beda ya, entah dilaksanakan apa belum ya. Tadi kasus yang ada di Pak Dedi ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga di tempat lain tidak terjadi ya. Tapi memang ini Bapak Ibu, sekarang ini sosialisasi seperti ini memang semuanya lewat daring ya. Lewat daring, kemudian memang peran kepala sekolah dan pengawas itu menjadi utama sebenarnya. Ya, saya nggak tahu itu entah kesalahan di mana gitu ya. Mudah-mudahan ya tidak apa namanya, tapi belum terlambat Pak. Jadi memang betul. Jadi awal-awal itu pas sudah siap mengambil level 2 ya. Jadi IKM level 2 namanya Mandiri Belajar. Bapak Ibu itu sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi tidak pakai capaian pembelajaran, sudah membuat ATP, sudah membuat TP, sudah apa namanya muat modul ajar ya atau RPP juga boleh seperti itu. Nah, siapa yang mengkomandanin? Ya kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah koordinasi dengan pengawas pembinanya, Pak. Kebetulan saya kan wilayah barat ya. Kalau saya di Jasinga dan di wilayah Nanggung itu ya. Ke Jonggol kapan, Pak? Iya. Saya di daerah ujung barat di perbatasan di apa namanya antara Banten dengan ini Bogor ya. Wilayah situ. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya di awal itu ada IHT. IHT itu in-house training ya, dikumpulkan dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian guru-gurunya, PKS-nya dan semuanya kumpul, kasih tahu bahwa sekolah kita adalah IKM level 2 yaitu mandiri belajar. Yang artinya kita menerapkan, kita berubah nih paradigma nih. Sudah siap pembelajarannya, sudah siap mau mencoba belajar diferensiasi. Tidak penilaian tapi menggunakan asesmen. Kemudian kita akan mengadopsi namanya proyek P5 gitu. Sampaikan dulu seperti itu kan awal-awalnya. Nah, karena ini pelatihan P5 nanti saya nggak membahas yang lain ya, yang diferensiasi itu nanti asesmen nanti. Nah, untuk P5 sampaikan oleh kepala sekolah tuh bahwa sekolah kita sepakat ini kita disuruh minimal 3 ya kan belajar ya, tapi namanya belajar. Dari 7 tema, mana nih kita sepakati? Atau voting atau rapat dulu gimana gitu ya. Setelah sepakat, baru kita tunjuk Pak, tim koordinatornya. Siapa koordinator dari tema itu. Nah, nanti sebaiknya gitu nih, saya menyarankan kalau pilih 3, minimal udah aja 3 koordinator, biar bagi-bagi ya. Biar bagi-bagi, misalnya tema 1, Bapak ini, tema 2, Bapak ini. Ketuanya Pak, koordinatornya. Tema 3 ini. Nanti semuanya yang guru yang lainnya menjadi anggota gitu Pak. Fasilitator ya. Ya fasilitator maaf. Fasilitator ada koordinator Pak. Ya. Ada ketuanya nanti. Nah itu masing-masing. Nah berarti saat tema 1 Pak ketuanya siapa? Nah ketuanya siapa dengan anggotanya kumpul. Saat tema 2 kumpul. Nah itu menyusun namanya modul project Pak. Ya. Modul project. Modul project itu tadi seperti Jadi, tadi. Pak, bisa motong dulu Pak sebentar Pak. Pak, ya? Bisa motong dulu bentar. Ya boleh. Ini kalau kemarin kan satu tema itu kan semua kelas sama ya Pak? Oh iya boleh sama, boleh ya, sama jadi, boleh beda. Kalau kebetulan di kita juga di kita ada 3 tema. Nah jadi kebetulan justru dibagi-bagi, misalkan kelas A sampai kelas C tema 1, kelas D sampai kelas GF, misalkan kelas tema yang kedua, sisanya tema yang ketiga, itu bisa Pak seperti itu? Oh bukan, gini maksud saya, satu siswa mengalami 3 tema minimal, satu siswa Pak, per siswa dulu. Oh per siswa ya. Ya mengalami 3 tema, tapi tema itu dilaksanakan misalnya di semester 1 hanya 2 tema, semester 1 semester 2 1 tema boleh, atau sebaliknya semester 1-nya 1 tema, semester 2 2 tema gitu ya. Jadi 1 tema bareng semua gitu Pak. Semuanya sih, semuanya bareng-bareng. Ya, misalnya tema kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan misalnya apa Pak? Misalnya wirausaha ya, menanam atau membuat apalah koperasi atau sampah benar ya? Ya, boleh itu keberlanjutan. Ya, berkelanjutan. Boleh. Jadi mengolah sampah udah semua gitu, Pak. Jadi semua dari kelas, misalkan dari kelas A sampai kelas J, misalkan semuanya sama itu ya? Sama, semua sama gitu seperti itu kan. Nah, nanti itu yang mimpin siapa ketuanya. Nanti saat tema lain beda lagi orangnya, temanya gitu. Itu kan 2 jam, Pak. Lumayan, Pak.
diakui gitu ya, seperti itu. Nah itu boleh. Nah setelah selesai, nah jangan lupa itu Pak, nanti kan ada persiapan tuh. Pada saat persiapan, Bapak Ibu kan menyusun itu ya, menyusun alat bahan dan semuanya, pokoknya semua itu ya nanti disosialisasikan ke siswa-siswanya. Nah saat pelaksanaan udah mulai itu Pak, udah mulai melakukan asesmen. Jadi guru-gurunya yang misalnya 10 kelas, berarti 10 guru itu menjadi anggota semua kan di situ kan, bareng. Nanti buat LKPD Pak, lembar kerja proyek ya, sudah didik. Nah bareng-bareng lalu melakukan asesmen Pak. Jadi misalnya sesuai dengan modul proyeknya apa, misalnya ngolah sampah, berarti saat bikin itunya dilihat dari misalnya kegotong royongannya, kemandiriannya, kekompakannya gitu ya. Terus anak PPL mana? Ya ada rubriknya kan di situ. Nah seperti itu saat mengolah sampah, gimana dia mencangkul, membuat lubang gitu ya. Apakah kerjasamanya? Nah itu nanti dikumpulkan hasil itu ke ketua proyeknya. Itu persiapan. Nanti terus berlanjut sampai mungkin persiapan ada persiapan 1, persiapan 2, persiapan 3, terus saat pelaksanaan 1, pelaksanaan 2 minggu ini kan gitu kan. Nanti ada nilai dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, dibandel sampai direkap itu di Excel ya. Nanti di akhir baru dibuat nilai proyek Pak. Nama orang di sekolah. Ya Pak. Pak. Sebenarnya kita juga udah melaksanakan seperti itu, hanya tadi seperti tadi Pak. Ada suara lain ini. Ini ada bocor Bu Nina. Gimana sih? Nggak bisa ini soalnya posnya Bu ini buat Bu Nina bentar. Bu Nina tolong di-mute ya. Jalan raya. Bu Nina tolong di-mute ya Bu Nina ya. Ya jadi enggak. Makanya enggak wae duit nak. Sampai mama orang duit. Terus para ya ini udah di mute. Ini apa mereka mah? Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf terlambat. Maaf Pak sudah. Mungkin udah jelas ya Pak Dedi ya? Ya jelas Pak. Sebenarnya kita juga sudah melaksanakan seperti itu. Hanya ini Pak, seperti tadi saya katakan, rencananya kita juga tiga tema sama. Jadi hanya kita gantian. Jadi untuk misalkan sekarang kelas A sampai C, rencananya tema 1. DEF kan seperti tadi tema 2, GHI tema 3. Nanti untuk proyek berikutnya diputar gitu, rencananya seperti itu. Apakah seperti itu? Boleh. Bisa apa-apa. Bisa ya? Apa juga. Itu mah teknis ya. Teknisnya salah. Yang penting siswanya kebagian semua Pak kelas. Yang tiga tema itu ya. Nah. Ya kalau seperti tadi, proses seperti tadi sih kita juga sudah dibagi-bagi. Siapa yang penilai, yang fasilitator, siapa yang ketuanya. Koordinator kalau kita namanya koordinator dan fasilitator ya. Ada beberapa fasilitator di bawah satu koordinator gitu ya kali Pak. Ya, betul. Ya, seperti itu. Hanya kesalahan kita yang pertama yaitu modulnya sambil berjalan dibuatnya sambil berjalan gitu. Tidak dipersiapkan dari awal gitu. Itu barangkali kesalahan yang dulu Pak harusnya dulu sama di verifikasi sama pengawas Pak. Harusnya ya. Iya. Laksanakan gimana nanti pelaksanakan ini. Ya itu barangkali kesalahan kita membawa penyusunan modulnya sambil berjalan gitu, sambil jadi teman-teman ya itu akhirnya urutannya ada yang kurang sesuai. Mudah-mudahan setelah mengikuti ini kita evaluasi lagi barangkali dengan teman-teman di sekolah. Terima kasih Pak. Ya, siapa Dedi, semangat. Ya, terima kasih. Nah, enak kan Pak Dedi ya? Jadi alhamdulillah, terima kasih Bu Dewi. Ya, ada pencerahan dari Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi. Apalagi nanti siapa tahu yang sudah melaksanakan sudah melaksanakan yang sebagai sekolah penggerak, apalagi ada guru penggeraknya, nah itu nanti bisa jadi pengalaman buat kita. Baik Bapak Ibu yang lainnya, Bu Nina, saya soalnya nggak bisa ini Pak. Oh ada yang bertanya Ibu Eva, ya, silakan, ada raise hand Ibu Eva, silakan. Sebentar sekali lagi nih Bu Nina bisa di mute Bu Nina.
buat ini soalnya enggak ini nih enggak connect. Bu artinya di WA aja, Bu. WA dulu. Ya, oke. Silakan Bu Eva. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih diberi kesempatan untuk hari ini. Ini juga masih berkaitan dengan Pak Dedi ya Pak ya. Untuk SMP kan kita ada 7 tema ya Pak ya. Ya. Nah, untuk 7 tema ini kan harus habis selama 3 tahun. Kenapa? 3 tahun berarti. Ya 3 tema setahun. Enggak, 7 tema itu kan berarti 3 tahun ya Pak ya, harus habis kan? Setahun, Bu. Kelas 7. Enggak, maksudnya kan SMP itu kan 7 tema. Ya, ada 7 tema. tema. Ya, nah, untuk 7 tema ini kan misalkan untuk harus habis selama 3 tahun ini kan, misalkan untuk kelas 7 kita ambil 3 tema. Kemudian kelas 8 kan 2 tema, kelas 9 2 tema, contohnya ya Pak ya. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan. Jadi bagaimana? Kan sekarang kelas 7 dulu. Ya. Harus selesai 3 tema. Nanti kelas 8 kalau temanya sama silahkan, kalau beda juga boleh. Kelas 9 3 tema lagi. Oh, berarti bisa ya, itu kan minimal, Bu. Itu kan minimal. Boleh 4, boleh 5. Oh, siap. Oke, baik kalau begitu. Nah, kemudian ini yang ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk di kita, itu kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi juga. Satu kelas 7 sekarang kita ambil 3 tema. Ya, contoh misalkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari satu tema ini, apakah bisa kita membuat satu kelasnya itu satu proyek lah misalkan. Kalau misalkan ada 10 kelas berarti bisa berbeda proyeknya gitu ya Pak ya. Oh, dari tema nanti di breakdown menjadi topik, Bu, judul. Sama betul. Aja semua. Kan tema itu kan luas ya. Iya, betul. Nah, nanti kalau judulnya pengolahan sampah udah judul tuh atau udah ya, topik. Betul. Udah semua pengolahan sampah gitu. Pengolahan sampah. Berarti sampahnya bisa berbeda-beda. Bisa sampah namanya harus sama. Sama aja. Oh, namanya harus sama? Sama, kan modulnya 1. Modulnya modul proyek 1 gitu. Memang selama ini belum ada, Bu, yang beda-beda. Tapi kalau Ibu mau bikin yang namanya beda-beda, ya silahkan kalau masih tema itu gitu ya. Tapi selama ini belum ada di sekolah penggerak. Jadi misalnya tentang apa ya, tentang taman impianku gitu ya. Taman impianku dari yang berkelanjutan. Itu semua sama taman impianku gitu. Tapi ini malah bagus, inovatif sih Ibu kalau misalnya mau ya dari berkelanjutan ada taman impianku, ada pengolahan sampah, ada ini gitu ya. Nah, kayaknya boleh-boleh aja sih Bu karena merdeka ya. Iya, tapi belum ada ya, belum ada di sekolah. Iya, jadi gini Pak, kan kita ambil satu tema untuk yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari ini di breakdown jadi ada 3 topik. Yang satu misalkan berkaitan dengan pengolahan sampah, yang kedua literasi, kemudian yang ketiga adalah apa ya? Pokoknya ada 3 topik gitu Pak. Oh nah, berarti itu malah keren ya. Ya kayaknya bagus, tapi belum pernah ada, Bu. Oh, belum pernah ada. Nah, coba aja, tapi saya kira boleh, Bu. Karena kita kan merdeka belajar ya. Bagus-bagus. Yang penting kan buat anak gitu ya. Betul. Itu untuk apa namanya menyelesaikan tema itu tuh silahkan. Ini malah inovasi, bagus itu, Bu. Iya, bagus. Tapi sambil meraba-raba. Nah. Prinsipnya boleh lah. Nah. Ya, udah baru, kemudian ya kita juga topiknya banyak dari satu tema itu. Nah, berarti modulnya pun banyak. Banyak ya Pak? Iya, modulnya ya? Banyak itu. Modulnya harus 3. Ada 3 iya, modulnya ya, Pak? Banyak. Kalau ada 3. Iya, silakan. Tidak menyalahkan ya, Pak ya? Tidak menyalahkan ya, Pak ya? Ya, boleh itu silakan. Boleh. Oke, siap. Ya, udah. Terima kasih, Pak. Ya, oke, semangat. Ya. Masih adakah? Kalau tidak kita ke contoh ya, ya Bu ya. Langsung Pak, boleh silakan. Oke. Pak Ibu mau izin lagi. Nah, ini misalnya tema bangunlah jiwa dan ragaku ya. Ini Bapak Ibu, sudah kelihatan belum nih? Sudah ya? Kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Ini salah satu tema nih. Misalnya temanya bangunlah jiwa dan raganya, tapi judulnya kesejahteraan diriku gitu ya, misalnya gitu. Oke. Nih,
Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini cara membuat modul proyeknya, kita harus isikan dulu latar belakang proyeknya dulu. Jadi latar belakang itu apa perlunya proyek itu. Jadi mengidentifikasi masalah, mungkin di sekolah kita itu masalahnya seperti ini dan ke depan tuh harapannya apa. Jadi semacam abstrak ya, abstrak dari pentingnya proyek itu. Misalnya kenapa pentingnya kesejahteraan diriku ya, kan kita harus sehat ya, harus olah rasa, olah pikir, olahraga gitu, olah karsa gitu ya, itu yang penting. Sehat jasmani dan rohani ya. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti bisa dikembangkan menjadi latar belakang proyek ya. Itu penting. Terus ada tujuan. Tujuannya itu apa proyek ini? Jadi harus tetapkan siapa yang buat ini adalah tim fasilitasi, yaitu ketua, koordinator, ketua dan bersama dengan para anggotanya. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini misalnya contoh ya. Misalnya tadi kalau dibuat alur proyek juga. Jadi alurnya itu kalau untuk apa namanya, untuk self awareness ya, untuk diri sendiri, mengenal kesejahteraan diri, kesehatan mental, kesehatan apa ya, nutrisi dan sebagainya ya. Kemudian dibuat apa juga grup manajemen ya, self grupnya, yaitu meal plan misalnya. Ini kan kaitan dengan menu makanan ya. Terus ada latihan pernapasan, relaksasi, meditasi dan semuanya sampai ke sini. Terus sampai ke ini ada social awareness-nya juga ya. Jadi untuk apa ini proyek ini? Nah, ternyata memang kita harus peduli terhadap kesejahteraan diri, kemudian juga ini membuat poster-poster gitu ya untuk dipresentasikan. Nah, kemudian ditulis juga relevansinya apa. Jadi kepentingan proyek ini apa buat sekolah itu, dituliskan di sini. Misalnya kalau ada proyek ini berarti anak-anak tidak ada stres, tidak ada perundungan ya, tidak ada yang merokok dan semuanya gitu ya, seperti ini harus budaya positif itu akan tertanam. Nah, cara menggunakan perangkat ajarnya bagaimana? Ini juga harus kita terangkan di sini. Terus, nah ini dimensi-dimensi ya. Jadi kaitan dengan profil pelajar Pancasila, ada subelemen, ada tingkat pencapaian, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini ada yang akan dicapai nanti apa, kalau belum berkembang itu apa, mulai berkembang itu apa, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang ya. Ini ada beda-beda redaksinya. Kalau belum berkembang itu mulai membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh gitu kan. Nah, kalau mulai berkembang, sudah memperhatikan, kan mulai membiasakan, ini memperhatikan. Kalau berkembang harapan itu sudah mengidentifikasi. Kalau sangat berkembang, udah melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi memang ini ada tahapan-tahapan, nanti ini berdasarkan asesmen dari anggota tim fasilitasi ya. Nah, bukan hanya itu. Jadi sub-elemen ini disusun berdasarkan judul proyeknya ya Bapak Ibu ya. Kan kalau ini kan tentang menjaga jiwa dan raga ya supaya sehat. Jadi ada merawat diri, ada berempati kepada orang lain ya, ada mengembangkan refleksi diri, ada regulasi emosi gitu seperti ini. Nah, harus di ini. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa aktivitas. Mungkin bisa aktivitas 1 sampai aktivitas berapa. Kalau misalnya per minggu dilaksanakan gitu kan, setiap Jumat atau tergantung. Nanti tergantung proyeknya itu bisanya dilaksanakan kapan? Apa seminggu sekali atau 2 hari dalam seminggu gitu ya. Tergantung proyeknya Bapak Ibu. Nah, kan ada ini. Pertama persiapan pelaksanaan gitu Bapak Ibu ya. Terus ada tugas-tugas juga yang diberikan untuk menajamkan proyek itu ya. Seperti ini. Itu ada tugas-tugas ya. Itu ini aktivitas 1, aktivitas 2 gitu Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu membuat semacam LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, apa yang dilakukan oleh para guru dalam memfasilitasi ini kepada murid-muridnya. Nah, terus lanjut ini ya misalnya refleksi awal ya. Bapak Ibu ini fleksibel ya, ini hanya contoh ya. Kalau ini proyek untuk menyehatkan jasmani rohani ya, sampai nanti menyusun menu makanan nah ya, seperti ini nih. Ini lembar refleksi juga harus ada ya. Lembar refleksi setelah melakukan kegiatan P5. Nah, juga ada kuesioner ya seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya, ini menggunakan skala Likert ya, lembar refleksi. Refleksi itu setelah melaksanakan aktivitas, ya itu diberikan nanti untuk melakukan asesmen apakah
apakah sudah sampai di mana kegiatan proyek itu dilakukan. Nah, seperti Bapak Ibu ya, ini saya cepet-cepetin aja, jadi persiapan, pelaksanaan, nah nih Bapak Ibu ya, seperti ini intinya. Jadi dalam persiapan ini misalnya nih, guru menentukan dalam mempelajari tema yang tidak dibawa ya, guru menentukan beberapa pernyataan dan diberikan beberapa studi B. Guru membuat ini ya, skala Likert ini ya, sangat tidak setuju, setuju ya, seperti ini. Terus baru pelaksanaannya ini ada langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Misalnya guru menempelkan kertas di ruangan, guru memberikan pernyataan, siapkan, dan seterusnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, ini ada beberapa aktivitas. Yang keempat ini berarti udah minggu keberapa nih, kalau seminggu sekali berarti ini aktivitas 4 diskusi ya. Ini berarti sekali pertemuan itu seperti ini Bapak Ibu ya, yang dilaksanakannya. Oke, ini contoh lagi nih. Kalau ini menghitung kebutuhan nutrisi ya. Tergantung temanya, jadi dimatangkan dulu. Kalau bisa jangan dilaksanakan dulu kalau belum disepakati ya oleh tim fasilitasi ya, seperti ini. Ini contoh-contoh. Mungkin kemarin juga sudah pernah ya Bapak Ibu ya melihat contoh-contoh yang lain ya. Nah, seperti ini. Nih. Nanti kalau sebentar ya, saya ingin membuat yang lain lagi, akan saya stop ini. Bentar. Iya, saya mohon izin nge-share yang di sekolah penggerak yang telah dilaksanakan ya. Oke, sebentar dulu. Oh, belum saya buka. Sebentar. Bapak Ibu, sebentar ya, saya buka contoh-contoh. Nah, ini modul P5 misalnya. Saya harus membuka dulu. Ini misalnya modul proyek gaya hidup berkelanjutan ya. Ini saya buka dulu sebentar, belum saya share. Oke, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Saya mau dibuka lama nih. Nah, Bapak Ibu, intinya gini, dalam P5 itu yang punya peran yang sangat urgen itu adalah tim fasilitasi Bapak Ibu ya. Itu sampai menyusun pada anggaran-anggaran segala Pak, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi anggaran-anggaran yang terkait dengan pembiayaan itu sampai kepada alat bahan itu adalah oleh tim fasilitasi semuanya. Oke, bentar. Belum kebuka Bapak Ibu, sebentar. Karena laptopnya. Bapak Ibu sambil berjalan kalau udah mulai nih, udah mulai kebuka. Nah. Saya mau nanya lagi Pak, boleh? Ya, ntar sambil berjalan dulu ya Bapak Ibu ya. Saya mau share. Bapak Ibu kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak, sudah. Nah, ini misalnya ada contoh Taman Impianku ya, seperti ini. Jadi bikin modul proyek 1 nih, kelanjutan topiknya ini SMP tahun ajaran tuh, ada halaman pengesahan Bapak Ibu. Nih, Taman Impianku, koordinator proyek, kepala sekolah, ini ada pengawas, misalnya saya contoh di sini itu ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi disahkan dulu ya, baru latar belakang gitu, seperti ini nih. Tuh, tujuan tema gitu. Ini Bapak Ibu ya. Manfaat, profil gitu. Nah, seperti ini. Tim fasilitasi nih. Pembina, penanggung jawab, koordinator gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti sampai ke bawah ya. Saya bentar. Nih. Nanti ada sampai ke anggaran-anggaran Bapak Ibu nih, buat anggaran nih. Nih anggaran. Sumber biaya dari BOS atau komite sekolah gitu ya, nomor kegiatan, komponen biaya. Jadi diketahui oleh kepala sekolah seperti ini nih, oleh proyek gitu ya. Nah, baru dilampirkan SK tim fasilitasi, ada lembar kerja, juknis proyek dan daftar peserta ya. Siapa-siapa itunya gitu ya, pesertanya. Oke. Ini Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Yuk. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kesempatan nih Bapak Ibu. Ya silakan. Siapa Bu Eva? Iya Bu. Ya silakan Bu Eva. Kan, ya? Iya nggak apa-apa. Semakin banyak bertanya nggak apa-apa Bu kalau memang kita kurang paham. Mumpung ada pakarnya. Ya, mungkin hari ini lebih banyak kita diskusi aja ya kan. Udah 3 4 hari ya. Udah banyak banget kan.
Ya. Diskusi aja deh daripada paparan. Yo, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini Pak Darno tadi kan sudah disampaikan untuk penilaiannya ya. Nah, karena di sekolah kita kan temanya satu, tapi beberapa topik gitu ya. Misalkan untuk tema yang tadi gaya hidup berkelanjutan kita ngambil 3 topik, yang penghijauan, pengolahan sampah sama literasi. Nah, untuk penilaian nanti itu kan nanti ada dimensi, elemen dan subelemen, kan kita ambil dari situ untuk penilaian. Ya. Apakah itu setiap topiknya berbeda atau bisa satu gitu untuk penilaiannya? Ya, itu makanya nanti kan lihat dulu modul proyeknya, Bu. Isinya hampir sama nggak? Misalnya yang dinilai kan perilaku ya. Itu setiap itu bisa nggak dinilai kemandirian, dinilai kegotong royongan gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ada yang, kan elemennya ada yang berbeda juga, yang substansi misalnya tentang beda kali ya mengolah tanah gitu ya. Yang satu lagi membuat tempe itu beda ya. Karena beda ya harus beda, Bu, gitu. Berarti dibedakan ya. Itu nanti juga tim fasilitasi yang merumuskan gitu. Di persiapan mungkin sama. Persiapan ada yang sama nggak, bahan-bahannya beda ya. Tapi kalau bahan-bahan berarti dalam merancang apa ya, dalam menyiapkan bahan itu berarti kan ada dinilainya kan ini, Bu, perilaku, Bu, karakter gitu. Bisa sama nggak? Ya, kalau itu kan kelompok ya, ada yang sama, ada yang tidak, karena ada yang literasi, berarti ada beda. yang penghijauan dan beda itu, pengolahan Bu. sampah ya. Berarti beda. Ya? Nanti dirumuskan elemen, disepakati, baru muncul di penilaian di rapot proyek gitu. Berarti bisa kan berbeda ya. Jadi bisa. Antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu beda ya, gitu. Memang kan belum ada yang seperti itu. Belum, ya. Tapi menurut saya mah bisa, Bu, kan temanya sama. Hanya sama, namanya beda-beda biar warna-warna ya. Biar keren itu, Bu, malahan. Nah, cuma modulnya harus banyak ya, beda-beda gitu. Iya. Modulnya itu tadi yang seperti dikatakan Mbak Dewi, kita jalan dulu. Ya, boleh. Meraba. Modulnya sambil berjalan juga. Mudah-mudahan jadi. Oh gitu, berjalan juga. Kenapa nggak disusun dulu, Bu? Silakan disepakati dulu, Bu. Siap nyusunnya. Ya itu kan dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, memang dari awalnya, Pak, gitu. Dari awalnya, titik awalnya ya kita sambil berjalan, sambil belajar lah, Pak, gitu. Berarti nanti di akhir tahun udah lengkap ya malahan ya. Di akhir tahun kan sudah berdasarkan pengalaman baru disusun perencanaan itu ya. Itu Pak, betul. Ya coba aja nggak apa-apa lah. Ya, coba nggak apa-apa ya Pak ya. Ya, siap. Ya udah, terima kasih Pak. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Udah nih Bu Eva. Ya, kita diskusi aja karena kita ayo, hari siapa yang lagi yang terakhir. Ya benar Pak Darno. Siapa tahu biasanya yang di lapangan ini Pak baru akan ditemukan masalah-masalah yang kita hadapi gitu ya. Bu Eva, Pak Dedi ya. Kadang-kadang begini Pak Darno ya, kita pas sudah di pertengahan nih, baru sudah jatuh ke 3 minggu, kadang-kadang malah suka ada bertanya gurunya nih, kita habis ini ngerjain apa lagi ya, ada waktu yang masih kosong gitu. Oh, itu ya, modul proyeknya di copy. Iya. Modul proyeknya di copy, dikasihkan. Udah Pak, sudah itu kami di setiap fasilitator itu sudah diberikan modul-modulnya. Nah, itu kami tinggal melaksanakan. Padahal itu sebenarnya dalam mengisi kekosongan itu anak-anak dengan didampingi oleh fasilitator itu membuat sesuatu gitu loh. Ya, seperti itu. Sebenarnya. Jadi anak tidak dibiarkan sendiri, tetapi tetap pada kup untuk fasilitatornya itu, nah dia hanya mengarahkan, langsung mempraktekkan apa yang mau dikerjakan gitu. Jadi tidak dijadikan PR, malah justru Pak ya, tidak dijadikan PR, malah justru sama-sama untuk dilakukan pada hari itu juga. Nah, walaupun kira-kira misalnya belum selesai, nanti dilanjutkan pada hari berikutnya, minggu berikutnya gitu. Terus kalau di saya Pak, ya betul. Jangan lupa Pak, jadi karya-karyanya difoto ya, disimpan ya. Foto-foto, dokumen, video nanti diarsipkan Pak. Nanti kalau panen hasil pameran gimana nggak punya ini? Siap, punya dokumen ya. Nah, makasih Pak informasinya. Siap. Nah, ini ada Bu Windiarti. Oh, ada Bu Siti Mutlihah. Bu Siti Mutlihah. Raise hand. Mana Bu Siti?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Bu, lanjut. Terima kasih Bu Dewi kesempatannya. Pak Darno, tadi hasil diskusi Pak Darno dengan Bu Eva, saya jadi malah bingung. Kalau misalkan tadi sekolah Bu Eva, temanya bisa 3 sekaligus gitu ya Pak, dengan siswa yang berbeda. Itu bukannya rapotnya per semester ya Pak ya? Kalau misalkan seperti itu nanti rapotnya bagaimana ya Pak ya? Oh, beliau itu tadi gini, Bu, temanya satu, tapi di breakdown menjadi 3 judul. Gitu, Oh Bu. begitu, tapi temanya Ya, satu ya, bukan ya, beda tema tapi ya? kan saya jawab tadi kan belum ada yang seperti itu, tapi boleh-boleh aja itu. Tapi satu tema masih itu, Bu. Satu Oh, masih satu tema. tema, oke. Iya, gitu. Saya kira beda tema Pak. Enggak, Kemudian beda Pak, tema harus 3. Ayo. 1 tahun kan minimal 3 tema ya Pak, nggak Ya, boleh 2 ya betul. Pak? Betul, Bu. Saya mau menanyakan ini Pak, yang masalah asesmen ya Pak ya. Hmm. Untuk proyek yang P5 ini, apakah ada penilaian sumatifnya Pak, berupa kognitif gitu Pak? Karena kan saya lihat tadi rapotnya berupa deskripsi ya Pak ya, sudah berkembang atau belum berkembang gitu. Berarti penilaian kognitifnya tetap ada atau hanya lebih ke psikomotor sudah berkembang atau belum? Itu aja Pak Darno. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Siti. Bu Dewi langsung jawab ya. Iya Pak, silakan. Ya Bu, yang namanya P5, proyek P5, tidak ada penilaian kognitif. Jadi nggak ada UTS, nggak ada ulangan harian, tidak ada apa namanya tes-tes ya seperti pada intrakurikuler. Karena ini adalah yang akan dicapai adalah profil pelajar Pancasila, yaitu karakter. Jadi setiap apa namanya setiap pertemuan nih, misalnya pertemuan minggu ke-1. Nah, itu kan hadir semua kelas 7 10 rombel ya kan. Nanti dipimpin oleh koordinator dan ketuanya, ketua proyek ya, dan sama anggota-anggota guru-gurunya semua memimpin itu. Boleh juga kan 10 rombel bisa kan ditangani satu kelas oleh guru ini, tapi dalam satu tempat yang sama gitu Bu, di lapangan yang luas, atau mau di kelas-kelas juga boleh, tapi harus berupa kreativitas ya, menyusun apa gitu. Kalau nggak memungkinkan kan kalau 10 rombel kan banyak. Kalau misalnya di tempat yang nggak luas kan nggak tercukup ya, tidak tertampung. Di kelas itu juga boleh, mungkin diwarnai dengan ini aja, bahannya siapkan apa gitu ya. Nah itu semua nanti menilai, memberikan asesmen dari persiapan, tergantung modul proyeknya. Misalnya apa? Modul proyek pengolahan sampah. Kalau dia terjun ke lapangan, berarti kan pegang pacul ya, pegang cangkul, pegang apa namanya, membuat lubang ya, lubang mau buat kompos misalnya gitu kan. Terus alat bahannya apa gitu kan, dimasukkan ke situ semua. Bapak Ibu, para pembimbing hanya melihat itu aja. Kriterianya adalah misalnya kekompakan, kerjasama, terus kreativitas gitu kan. Seperti itu. Jadi bukan dinilai sampah adalah apa gitu ya. Jelaskan fungsi-fungsi sampah, bukan begitu. Oh gitu Pak, baik. Ya. Terus Pak, kalau misalkan nanti kan hasilnya itu dipamerankan ya Pak ya. Betul. Berarti pada pameran itu tidak ada penilaian lagi ya Pak ya. Itu udah final ya Pak ya. Oh, itu tergantung pada itu asesmen ditetapkan. Boleh-boleh juga. Jadi pada saat pameran bagaimana dia, kan nanti kan kunjungan ya ke stand-stand itu. Boleh juga bagaimana dia melayani, cara memberikan wawancara, ya testimoni, kemudian produknya yang bagus dinilai lagi. Boleh, Bu. Boleh juga. Oh, boleh. Nggak apa-apa. Jadi tergantung kesepakatan dari sekolah ya, Pak? Kesepakatan tim. Jadi semuanya diberikan keleluasaan kepada tim fasilitasi proyek. Ya. Oh, begitu, Pak. Terus kalau misalkan begini, Pak. Tadi kan kalau yang sekolahnya Bu Eva tadi satu tema beda ini ya, Pak ya? Ya, beda topik, judul. ya boleh. Kalau misalkan begini Pak, satu tema, tapi kita ada 3 produk misalkan. Dari 9 kelas itu 3 kelas produknya anorganik misalkan, yang 3 kelas lagi pengolahan organik misalkan Pak. Itu modulnya harus berbeda-beda juga ataukah cukup satu modul Pak? Oh, 3 produk dari tahapan yang sama kok bisa? Contohnya apa? Contohnya gimana misalnya? Contoh. Kan gaya hidup berkelanjutannya tentang lingkungan ya Pak ya. Nah. Nanti pada saat mereka pembuatan produk gitu, misalkan 3 kelas itu produknya
pengolahan hasil anorganik misalkan. 3 Oh, kelas iya. berikutnya pengolahan yang sampah organiknya gitu Pak. Ya. Kemudian yang 3 kelas berikutnya misalkan produknya dia berupa hasil kampanye publikasi untuk menjaga lingkungan begitu Pak. Ya. Kalau seperti itu Boleh. modulnya apakah harus berbeda Boleh. juga atau Ya, tetap satu modul Pak? Ya, berarti nanti di dalam tujuannya untuk menghasilkannya beda-beda aja. Gitu. Jadi misalnya langsung tujuannya untuk kelas ini menghasilkan produk ini, kelas yang berikutnya ini. Satu modul aja, Bu. Itu kan hanya ini ya, apa namanya di bagian hasil akhir ya, yang berbeda Iya, Pak. gitu ya. Hasil Oh, akhir berarti, aja. Nah, berarti satu modul, tapi nanti di tujuannya kita breakdown gitu ya, beberapa tujuan gitu, Pak. dicapaian hasil akhir ya, hasil Oh, akhir. pencapaian. Nah, ya gitu aja. Nggak apa-apa itu, nggak masalah. Itu kan dalam rangka ini ya, apa namanya, efektif apa gimana tuh? Efektif ya, efektif efisien kali. Kalau menghasilkan tiga-tiganya kan berat mungkin ya. Gitu. Iya, Pak. Nah, ya nggak apa-apa. Oh, jadi Nah, satu modul tapi di target itunya capaiannya ya, Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Darno. Betul. Ya, makasih sama-sama. Ya, sama-sama Bu Siti. Mudah-mudahan ada pencerahan ya. Iya Bu, terima kasih Bu Dewi. Iya, Ibu Cucun silakan ayo. Kesempatan Bu Cucun, kali aja ada unek-unek untuk diskusinya. Siapa tahu ada di lapangan, pas di lapangan ditemukan ada masalah yang belum paham, mungkin nanti bisa diskusikan di hari ini buat pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebenarnya ya sama Pak Dedi dengan Bu Eva juga itu kan saya masih dari sekolah yang sama. Saya kebetulan kan jadi fasilitator. Dan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi, kita startnya yang keliru Pak ya. Tapi itu bisa diperbaiki. Bisa segera disusun aja modulnya. Bisa ya? Lah. Segera disusun ya. Modulnya, proyeknya. Bisa lah. Ya, dengan mengikuti hal seperti ini kita jadi wawasan kita benar-benar terbuka. Artinya kita sama-sama belajar lah Pak lah ya. Dari pengalaman-pengalaman terutama dari narasumber-narasumber yang memang berasal dari sekolahnya yang ada guru penggeraknya. Nah, dalam hal ini mungkin yang saya fokuskan adalah nanti tentang penilaian, Pak. Ya, itu nanti secara kualitatif penilaian terhadap siswa dari keikutsertaannya dalam proyek tersebut. Ini intinya kan lintas mapel ya, Pak ya. Iya, fokus ke proyek ya. Ya, dari proyek itu kan lintas mapel. Nah, apakah nilai itu nanti oleh fasilitator tersebut ada satu deskripsi untuk satu anak gitu ya, satu masuk satu kategori, apakah dia berkembang atau seperti apa? Terus apakah merupakan hasil rembuk dengan guru mapel lainnya gitu Pak? Kan ini kan lintas mapel gitu. Bagaimana itu Pak mengenai proses asesmennya, penilaiannya? Ya. Terhadap hasil proyek yang diikuti oleh siswa tersebut. Ya, benar Bu, ada deskripsinya Bu. Jadi kalau tadi kan ada ya, kalau yang sangat berkembang itu deskripsinya apa, kalau yang belum apa, gitu itu ada Bu. Itu merupakan ini nilai. Jadi gini, koordinator itu menerima hasil-hasil penilaian setiap pertemuan dari misalnya 10 kelas. Berarti kan ada 10 guru ya. 10 guru tuh. Nah, setiap kegiatan ngasih lembar hasil penilaian gitu. Nanti dihimpun, sudah akhir semester baru disatukan. Nanti musyawarah dulu, Bu, menentukan itu di akhir semester bareng-bareng gitu. Bukan maksudnya guru yang ngajar, Bu, bukan mapel. Jadi guru yang ngajar di kelas 7 kan menjadi anggota semua tuh, menjadi anggota. Itu semua memberikan penilaian di tahap persiapan misalnya. Kita persiapan itu untuk nama Ahmad misalnya. Nama Ahmad belum cakap atau sudah cakap.
menyiapkan peralatan-peralatan dengan baik gitu ya. Namun belum teratur gitu misalnya gitu. Pada pelaksanaan contoh sudah mampu mengolah sampah dengan baik gitu ya. Nah, tapi ada apa yang kurang. Nah, itu berdasarkan ramuan dari berbagai tadi anggota kita tim fasilitator gitu. Dikumpulkan dulu dibaca deskripsinya gitu, Bu. Iya. Seperti itu. Saya kan jadi fasilitator itu hanya di satu kelas, Pak. Satu kelas. Iya, hanya diserahinnya. Iya. Berarti misah-misah ya? Iya, Pak. Oh. Jadi itu kan berarti saya yang selama program kita pelaksananya itu sistem blok tuh justru di 1 minggu, Pak, full di minggu keempat. Kan harusnya kalau memungkinkan di ruangan yang terbuka gitu. Proyeknya apa, Bu? Ini kan gaya hidup berkelanjutan, kemudian kami ngambil ya itu dari dimensinya itu ya. Kemudian nanti kemudian temanya itu tentang taman sekolah. Nah, taman sekolah judulnya ya. Buat taman. Iya, taman. Jadi ada kemudian topiknya saya tentang budidaya tanaman hias. Jadi kita merawat dulu tanamannya. Nanti kalau sudah bagus maka itu akan digunakan untuk membuat taman sekolah gitu, Pak. Kan itu berarti kan di lapangan kelihatan kan budidaya tanaman? Kelihatan. Semua guru suruh nilai aja. Saat bekerja kan bisa itu, Bu. Ya. Jadi dari hasil proyek itu ditampilkan, berarti nanti guru menilai itu. Nah, kemudian mungkin saya yang menerima laporan dari semua guru gitu, bagaimana? Nah, Ibu Pak, ini koordinatornya. Ya, nanti disampaikan ke koordinator gitu. Enggak, saya fasilitatornya, Pak. Oh, Ibu anggota. Ya, nah, Ibu memberikan kepada koordinatornya. Nanti yang menentukan nilai koordinator, tapi masukan dari Ibu gitu, dari anggota-anggota ini. Anggota aja, Bu ya. Bukan fasilitator ya, nanti lebih repot fasilitator. Kira-kira fasilitator apa gitu. Nah, semua fasilitasi semua. Jadi anggota aja ya. Dari anggota guru kelas 7 memberikan hasilnya kepada tim koordinator gitu, Bu. Oh iya. Gitu. Ya, berarti saya sebagai anggota, ini kan berarti kan karena saya kebetulan mengampunya mata pelajarannya pendidikan Pancasila, berarti sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu gitu, Pak. Oh enggak, Ibu beda. Ini bukan proyek mapel, proyek sekolah. Iya, tapi proyek sekolah. Jadi artinya penilaian sikapnya itu, penilaian sikap kan yang di sini dalam artian secara kualitatif itu sikap kan, bukan angka-angka kan? Iya betul. Nah, tapi nggak ada hubungan dengan PKN. Ini bukan anggota. Ya. Itu terlepas dari itu kan? Bukan, nggak ada hubungan dengan mata pelajaran, Bu. Jadi kan proyek. Jadi makanya harusnya tentukan dulu modulnya nih udah jelas. Modulnya kelihatan, di persiapan seperti apa, kemudian di pelaksanaan seperti apa, kemudian di pengolahan nilai seperti apa, sampai ini kan jelas kelihatan tuh sampai finishing, sampai pameran. Oh, udah jelas, nanti sama-sama. Kemudian kita tentukan aspek-aspek yang akan dinilai gitu. Jadi bukan berdasarkan pandangan Ibu dari PKN, bukan itu, bukan gitu. Ya. Oke. Siap ya, Bu? Ya. Terima kasih sekali Bapak nih, maaf. Ya. Nah. Ya, supaya ini ada persiapan yang lebih matang, menghindari atau meminimalisir kekeliruan kami ini. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, proyek itu tidak ada hubungan dengan nilai mapel Bapak Ibu ya. Nilai mapel beda lagi. Matematika, IPA, IPS itu mah beda lagi. Nanti kalau ada proyek pembelajaran di IPA, proyek itu tuh beda lagi, Bu. Iya. Ini nggak ada hubungannya. Yo, siap. Betul. Ya. Terima kasih Pak Darmo. Gimana Bu Cicun? Ya, mudah-mudahan ada pencerahan ya. Jadi memang benar proyek itu bukan proyek berdasarkan mapel gitu ya. Jadi proyek memang proyek sekolah ya. Ya, betul. Semuanya itu terintegrasi ya Pak Darno ya. Ya, betul. Ya, betul. Ya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi ada pencerahan buat Pak Bu Cucun ya. Ya, iya. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya ya. Bu Cucun dari SMP mana, Bu?
sampai 1 jonggol, Ibu. Oh, Sama sampai 1 Kebanyakan yang hadir, jonggol. banyak yang hadir. Ya, baik Bapak Ibu, yang lainnya mungkin ada lagi yang mau ingin disampaikan, silakan. Kalau masih ada kejanggalan yang kira-kira masih ngeganjel gitu lah, bukan kejanggalan ya, masih ada yang ganjel. Nah, ini mungkin kesempatan yang baik buat Bapak Ibu. Raise hand juga boleh, silakan. Oh, belum ada lagi nih Pak Darno nih. Ya, kalau materinya udah selesai sih, Mak, itu. Iya, oh iya udah selesai ya. Memang paling untuk yang ininya ya lebih efektifnya lagi kalau ada permasalahan-permasalahan ini Bapak Ya. Ibu, waktunya bisa digunakan untuk masih banyak ya, masih panjang. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu buat perkembangan berikutnya bisa tanya jawab di sini. Nah, nanti di lapangan bisa lebih enjoy lagi. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin Ibu Titin Megawati. Wah, Bu Titin Megawati pakai kacamata hitam ini. Silakan Bu Titin, mungkin ada yang mau ditanyakan, Ibu Titin Megawati. Udah cukup kali Bu, kayaknya. Ya, gimana Bu Titin? Nggak ada orangnya. Mohon maaf Bun, baru nyampe rumah ini Bun. Oh, baru nyampe rumah. Iya Bun, ampura. Ya, alhamdulillah udah nyampe rumah ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan yang lainnya. Apakah sudah paham nanti untuk? Udah 4 hari ya, udah jelas sekali. Udah 4 hari ini Pak. Memang sudah banyak sih contoh-contoh yang disampaikan dari pelatih, dari narasumber lain ya, yang kemarin-kemarin itu. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi? Kita closing ya. Ya, silakan Pak Darno di closing. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya atas kehadirannya pada siang hari ini. Meski via daring, tidak mengurangi Bapak Ibu ya kualitas kita dalam mengikuti pembelajaran ya pelatihan ini. Nah Bapak Ibu, proyek profil pelajar penguatan pelajar Pancasila ya atau P5 itu adalah untuk menguatkan profil pelajar Pancasila. Fokusnya kepada karakter ya. Jadi bukan ke nilai-nilai, bukan 70, 50, 80, bukan itu. Lagi pula pendidikan kita sekarang itu sasarannya bukan karena nilai-nilai, tapi kalau menuju profil pelajar Pancasila ya, seperti itu. Nanti di asesmennya yang akhir itu sekolah itu berdasarkan rapot pendidikan Bapak Ibu, literasi, numerasi ya seperti itu. Jadi bukan nilai akademik lagi Bapak Ibu ya. Nah, kita laksanakan dengan baik karena nanti tahun 2024 semua sekolah di Kabupaten Bogor maupun lainnya menerapkan kurikulum namanya Merdeka ya. Bapak Ibu tetap semangat dalam pembelajaran P5 ini. Ada kebersamaan, ada kegotong royongan, ada kekompakan Bapak Ibu ya, saling melengkapi. Jadi yang biasanya kita hidup sendiri-sendiri, tapi dengan P5 kita bisa senang ya bareng-bareng sama anak-anak ya, sama guru-guru juga, jadi guyup seperti itu, harmonis dan kondusif ya seperti itu. Bapak Ibu tetap semangat, terima kasih atas kehadirannya. Nanti bertemu lagi ada di periode berikutnya, nanti pelatihan media belajar ya, itu di minggu depan ya, itu beda lagi ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati.